Persiapan WSBK 2022, lintasan sirkuit Mandalika beres diperselek. Sebelum kita lanjut, jangan lupa subscribe agar mendapat informasi yang terbaru. PT Pengembangan Pariwisata Indonesia atau ITDC melakukan berbagai persiapan menyambut World Superbike Indonesia 2022 pada 11 hingga 13 November mendatang. Mulai dari sisi infrastruktur, crowd control, hingga manajemen lalu lintas di kawasan sirkuit Mandalika Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat. Dari sisi infrastruktur, salah satu yang telah diselesaikan adalah track improvement sirkuit Mandalika. Direktur Utama Mandalika Grand Prix Association Priyadi Satria mengatakan, kegiatan track improvement telah dilakukan seluruhnya pada tanggal 25 Oktober 2022. Tim proyek berhasil melakukan percepatan 5 hari lebih cepat dari schedule awal dengan kualitas sesuai yang diminta oleh FIM, ujar Priyadi Satria dikutip dari laman ITDC. Selain lintasan sirkuit, ITDC juga tengah melakukan penyiapan fasilitas parkir kawasan berikut jalan penghubungnya. General Manager The Mandalika Bram Subiandoro menyampaikan saat ini tengah merampungkan penyediaan fasilitas parkir kawasan termasuk jalan penghubung dari Roundabout Sunggung menuju area parkir selatan di kawasan The Mandalika. ITDC menyediakan 16.350 lot parkir yang terbagi menjadi 12.207 kantong parkir pada radius 1 km, terdiri dari 360 lot untuk parkir bus, 6.588 parkir mobil, dan 5.259 parkir sepeda motor. Adapun jalan penghubung atau akses dari Roundabout Sunggung menuju area parkir selatan dibangun sepanjang 2,5 km, terdiri dari 2 jalur kendaraan, selebar masing-masing 9 meter yang dilengkapi dengan sidewalk selebar 4 meter dan bike lane selebar 2 meter. Tidak hanya itu, guna memastikan penyelenggaraan event berjalan lancar baik dari sisi crowd control dan manajemen lalu lintas, ITDC dan MGPA telah melakukan koordinasi dan kerjasama dengan Polda NTB dan Dinas Perhubungan Provinsi Nusa Tenggara Barat. Berkaca dari penyelenggaraan WSBK dan MotoGP sebelumnya, crowd control dan manajemen lalu lintas selama event perlu mendapat perhatian khusus. Tandasnya, oleh karena itu, ITDC dan MGPA telah melakukan koordinasi dan kerjasama dengan Polda NTB dan Dinas Perhubungan Provinsi Nusa Tenggara Barat untuk mekanisme pengaturan crowd control dan manajemen lalu lintas selama event WSBK 2022. Salah satu bentuk antisipasi kita adalah penonton yang telah memiliki tiket akan dibekali infografis rute jalan untuk mengetahui titik kedatangan dan rute menuju tribun penonton di sirkuit Mandalika. Pungkas Bram. NTB gelar rapat hari Minggu bahas WSBK Mandalika 2022. Sebelum kita lanjut, jangan lupa subscribe agar mendapat informasi yang terbaru. Sekretaris Daerah Nusa Tenggara Barat atau NTB lalu Gita Aryadi memimpin rapat persiapan WSBK dan Lombok Sumbawa Fair di Mandalika hari ini, Ahad 30 Oktober 2022. Rapat antara lain memutuskan 200 UKM akan meramaikan balapan motor WSBK di sirkuit Mandalika pada 11 hingga 13 November 2022 dan didistribusikan tiket masuk. Gita Aryadi mengingatkan beberapa event pendukung pada gelaran balap motor internasional WSBK Mandalika 2022 agar disiapkan dengan maksimal seperti atraksi seni budaya, tari-tarian, karnaval, dan yang lainnya. Dia pun ingin WSBK di sirkuit Mandalika dapat berjalan dengan sukses serta memberi kesan terbaik terutama mengenai keindahan NTB. Mengenai penjualan tiket masuk WSBK Mandalika 2022, Gita Aryadi menekankan pendistribusian yang baik. Tiket masuk juga harus mudah diakses oleh masyarakat dan murah sehingga harus dilakukan promosi secara menyeluruh. Dia mengingatkan kerjasama promosi event dengan menggandeng influencer dan media mainstream agar menyentuh semua lapisan masyarakat, ucap
SEKA NTB Gita Aryadi. Persiapan di kelas utama WSBK 2022 masih berlangsung sengit hingga jelang seri terakhir di Australia. WSBK 2022 dimulai di sirkuit Motorland Aragon, Spanyol pada 8 hingga 10 April lalu dan akan ditutup di sirkuit Phillip Island, Australia pada 18 hingga 20 November 2022. Adapun pemuncak klasemen sementara ditempati oleh pembalap Ducati Alvaro Bautista. Pembalap Spanyol tersebut, Alvaro Bautista unggul 82 poin dari pesaingnya yang juara bertahan pembalap Yamaha, Toprak Rezkioglu yang mengoleksi 425 poin. Bautista bisa saja mengunci gelar juara dunia lebih cepat meski balapan masih menyisakan 2 seri lagi. Artinya, race Mandalika bisa menjadi pesta bagi Alvaro Bautista dan tim dan ia hanya membutuhkan keunggulan 17 poin. Sedang MotoGP Mandalika sesuai jadwal kalender akan menjadi seri ke-11 sebelum seri terakhirnya yang akan berlangsung di sirkuit Australia. Sesuai jadwal WSBK Mandalika akan berlangsung di 3 sesi, mulai dari latihan bebas pada Jumat 11 Oktober, kemudian perebutan Super Pole pada Sabtu 12 Oktober, dan race pada Minggu 13 Oktober 2022. Logistik WSBK Mandalika 2022 tiba di Lombok. Sebelum kita lanjut, jangan lupa subscribe agar mendapat informasi yang terbaru. Logistik World Superbike yang digelar di Pertamina Mandalika International Street Circuit pada 11 hingga 13 November 2022 mulai tiba di Lombok, Nusa Tenggara Barat. Hari ini, Sabtu, 2 pesawat kargo pengangkut logistik WSBK tiba di Bandara Internasional Lombok pada sore ini dan malam. Kata General Manager PT Angkasa Pura I Bandara Lombok, Rahmat Adil Indrawan di Peraya, Sabtu. Ia mengatakan, logistik WSBK ini dibawa menggunakan 3 pesawat kargo, yakni untuk logistik pesawat kargo Qatar Airlines tipe B777F berangkat dari Doha, Qatar dengan jadwal kedatangan pukul 16 WITA. Sedangkan logistik pesawat kargo Boeing 777F berangkat dari Ethiopia dan tiba di Bandara Lombok pada pukul 21 WITA. Selanjutnya, logistik pesawat kargo jenis A332F dibawa menggunakan Malaysia Airlines datang dari Kuala Lumpur dan tiba di Bandara Lombok pada 1 November 2022 pada pagi hari. Logistik WSBK ini datang secara bertahap, katanya. Beberapa jenis logistik WSBK yang dibawa melalui jalur transportasi udara, yakni sepeda motor pembalap, spare part atau peralatan motor, alat telekomunikasi, peralatan media, dan peralatan video serta material lainnya dari tim Dorna. Total logistik yang datang ini sebanyak 81,8 ton, katanya. Setelah tiba di Bandara Lombok, logistik tersebut akan dibawa menggunakan kendaraan truk bus menuju sirkuit Mandalika dengan pengawalan dari anggota Polda Nusa Tenggara Barat dan Polres Lombok Tengah. Logistik ini langsung dibawa ke sirkuit Mandalika, katanya. Sementara itu, untuk kedatangan pembalap dan kru WSBK belum ada jadwal pasti. Informasi sementara mereka datang tanggal 10 November 2022, katanya. Humas PT Angkasa I Bandara Lombok Arif Arianto mengatakan, Bandara Internasional Lombok untuk sisi fasilitas dan infrastruktur pada prinsipnya Bandara Lombok siap untuk melayani kedatangan logistik maupun penonton ajang World Superbike. Bandara Lombok telah siap melayani penerbangan pada ajang WSBK Mandalika, katanya. Ia mengatakan, pada ajang MotoGP Indonesia di sirkuit Mandalika yang digelar pada Maret 2022, dengan jumlah kargo dan penonton yang cukup besar, telah berjalan dengan baik dan lancar. Sehingga untuk sarana pendukung dan fasilitas pelayanan di Bandara Lombok, tidak ada kendala atau sarana fasilitas penunjang telah sesuai standar. Sarana pendukung sudah siap, katanya.